Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini bertemu kembali bersama kami, pengelola akun channel motivasi bisnis untuk rakyat kecil. Kawan, kali ini kita akan membahas terkait masalah alur gugatan perdata atau hukum perdata, hukum acara perdata. Kenapa ini kami angkat sebagai topik? Karena barusan saja ini ada salah satu kawan atau klien kami datang tanya-tanya tentang proses terkait masalah hukum acara perdata. Kebetulan beliaunya ada masalah terkait gugatan perdata, masalah pertanahan atau sengketa tanah. Kawan, pada dasarnya setiap manusia tidak ingin mendapatkan masalah, tidak ingin mendapatkan suatu problematika di kehidupannya. Tapi ingat, kita hidup di dunia pasti ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Maka kita buatkan video ini, simak baik-baik dari mulai awal sampai akhir. Insya Allah video ini nggak lebih dari 30 menit ya. Simak baik-baik, khususnya bagi kawan-kawan yang saat ini sedang terjerat masalah hukum perdata, yang pasti menggunakan hukum acara perdata. Kalau hukum perdata itu hukum materialnya, kalau hukum acara perdata itu formilnya atau tata caranya. Oke kawan, kita simak baik-baik video ini. Semoga Anda semuanya gak bosen ya mendengarkan ceramah 30 menit dari kami. Oke kawan, langkah pertama kalau kita menjadi penggugat ya, ada penggugat, ada tergugat. Tapi sekali lagi, setiap video kami yang kami bikin itu bukan untuk teoritik, bukan untuk kawan-kawan yang memang sudah expert di bidangnya, khususnya di bidang hukum. Ini video ini mohon maaf kami khususkan untuk kawan-kawan yang awam terhadap hukum acara perdata maupun apapun yang terkait sama hukum. Jadi mohon maaf jika ada pihak-pihak kawan-kawan yang lain lebih senior dari kami. Ini kok gini sih ya. Mohon maaf yang sebesarnya, karena ini kami bikin sesederhana mungkin agar tidak bertele-tele. Oke, langsung saja. Yang perlu disiapkan tentunya adalah gugatan ya. Bisa diwakili oleh seorang pengacara atau tim pengacara, bisa juga dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara atau calon berperkara. Di gugatan itu pasti ada uraian-uraian alur cerita. Kalau di bahasa hukumnya ada posita, tapi kalau bahasa orang awam yaitu cerita-cerita, rangkaian cerita yang ada hubungannya dengan apa yang sedang dihadapi. Itu namanya posita ya. Kalau orang awam anggap aja itu cerita yang ada hubungannya dengan apa-apa yang sedang dihadapi. Dari poin pertama sampai poin terakhir itu harus berkelanjutan, berkesinambungan. Ada hubungannya satu sama dengan yang lainnya. Nomor satu ada hubungannya dengan nomor dua dan seterusnya. Itu ada rangkaian-rangkaiannya. Yang kedua yang harus dipersiapkan, selain gugatan yang berisi ada cerita-cerita atau alur-alur cerita itu yang berdasarkan fakta hukum, yang berdasarkan fakta di lapangan, yang berdasarkan data-data, itu harus juga dibarengi dengan permintaan atau permohonan kepada majelis hakim. Ini wajib. Jadi apa yang diminta oleh para penggugat itu atau penggugat itu harus dicantumkan. Bahasanya kalau di bahasa hukum yaitu petitum. Lah, petitum isinya itu
kesimpulan permintaan yang diuraikan di posita atau di rangkaian-rangkaian cerita tadi yang berhubungan dengan hukum. Bahasanya seperti ini. Maka mohon majelis hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan bla 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 bla. Biasanya seperti itu. Poin kedua, berdasarkan fakta bla 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 bla, mohon majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar sekian 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 bla 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 bla. Poin ketiga, biasanya loh ya, tergantung positanya juga, tergantung uraian-uraiannya juga ya. Menghukum tergugat untuk meninggalkan tanah bla 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 tanpa. Nomor 4, biasanya dikasih uang som atau uang paksa jika pihak tergugat tidak mengindahkan putusan pengadilan yang ingkrah. Maka mohon majelis hakim untuk menghukum para tergugat atau tergugat membayar uang paksa atau uang som sebesar senilai per hari berapa ya. Yang terakhir biasanya, dan ini menjadi keharusan, yaitu memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara itu atau kepala atau ketua pengadilan negeri, CQ, majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini secara adil-adilnya. Lah, rangkaian itu, gugatan itu banyak di internet, sudah banyak contoh-contoh, sudah banyak di buku-buku, banyak. Jadi tinggal nyalin apa-apa yang ingin disampaikan di gugatan tersebut. Pembahasan video ini bukan masalah itu, karena itu agak lebih dalam. Jadi tata caranya saja yang akan kami bahas, yaitu terkenal berperkara di hukum, berperkara hukum itu mahal gitu ya, lama gitu ya, bulat, apalagi orangnya nggak pengacara tambah larang, kok kalah menang dibayar. Nanti itu bahasan-bahasan yang lain kalau bab masalah itu. Yang jelas kami ingin menjelaskan tentang tata cara pendaftaran gugatan perdata jika kawan-kawan penonton video ini, channel ini mendapatkan permasalahan seperti itu. Perspektif penggugat dulu biar mudah dipahaminya. Langkah awal yaitu setelah gugatan itu jadi, gugatan itu harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat ya. Kalau saya terangkan pengadilan mana, tempatnya di mana, kejadian perkaranya di mana, ini susah juga. Tapi saya nggak terlalu dalam ke sana, karena itu ada banyak yang harus dibahas ya. Yang jelas aturan tata cara itu harus didaftarkan dulu ke pengadilan negeri setempat, biasanya di meja nomor 1. Berurutan, setelah meja nomor 1 selesai, diperiksalah ke meja nomor 2. Ketika pemeriksaan ini, maka nanti keluarlah panjar yang harus dibayar atau uang muka lah, bahasanya itu panjar kalau di pengadilan. Panjar yang harus dibayar oleh penggugat. Misalkan nih, satu daerah, satu kabupaten itu terbagi 4 sampai 5 daerah misalkan tuh ya. Golongan 1 atau kelas 1 biasanya itu di area pengadilan itu murah dalam artian jika dibandingkan dengan yang golongan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Biasanya itu areanya, kalau perkiraan saya itu sekitar 2-3 kilo dari area pengadilan. Di luar itu
golongan kedua itu lebih jauh lagi, golongan ketiga lebih jauh lagi sampai golongan keempat atau kelas keempat atau kelima mungkin, bahkan mungkin ya. Kalau kabupatennya besar pastinya ada yang sampai ke 6 ke 7. Tapi kalau di sini di Mojokerto insya Allah ada 5, 18 kecamatan insya Allah, dan 3 kota, itu 1 pengadilan negeri di Mojokerto ini. Berapa tarifnya? Ini kalau orang nggak tahu, ini seakan-akan mahal sekali pendaftaran gugatan di pengadilan. Apapun gugatannya, ya. Kalau kelas 1 itu kayak di daerah saya ini, daerah kantor saya ini, ya kelas 2 kalau nggak salah, itu sekitar 700 sampai 1 juta lah untuk 1 perkara. Lah ini pertimbangannya juga siapa lawannya, berapa banyak lawannya, maksudnya siapa lawannya ini bukan berarti penggede atau orang kecil, enggak. Jadi siapa lawannya ini, orangnya tinggal di mana. Karena ini ada hubungannya dengan nanti ongkos kirim jurusita, karena per kiriman itu ada ongkosnya, entah 90.000, entah 70.000, ya, paham untuk masalah tarif, karena per daerah, per kelas itu beda-beda. Tapi sangat murah intinya. Saya boleh bilang itu sangat murah untuk pendaftaran gugatan apapun di pengadilan. Buka mejo lah katanya orang Jawa dulu itu, buka mejo ini selarang, enggak. Buka mejo, orang Jawa itu bilang buka mejo itu ya pendaftaran itu. Enggak ada yang nggak pakai kwitansi, enggak ada yang nggak pakai tanda terima, semuanya pakai. Ya, kalau di pengadilan itu semua pakai, pasti itu. Ada kwitansi, ada nanti setelah proses berjalan dan setelah putusan itu pasti ada rinciannya. Di lembaran terakhir itu pasti ada untuk biaya administrasi berapa, untuk biaya pemanggilan berapa kali. Ini karena ada kalau di perdata itu dipanggil 1 kali nggak datang, 2 kali nggak datang, itu tetap keluar biaya ya untuk jurusita. Panggil saksi itu juga kadang kala dibebankan ke biaya-biaya panjer, itu bisa keluar, biaya cetak bisa keluar ya. Tapi totalnya ya ada lagi biaya sidang setempat atau pemeriksaan setempat, PS. Kalau masalah tanah itu biasanya diperlukan, menurut kebijakannya majelis hakim itu diperlukan pemeriksaan setempat. Itu kapan terjadi? Ketika setelah saksi-saksi. Jadi majelis hakim untuk menambah keyakinannya sebelum memutus perkara tersebut, beliau itu datang ke tanah sengketa atau tanah yang persengketakan. Ya, batas-batas bener tak, tanya ke tetangga kanan kiri, ini bener tak batasnya ini, dan lain-lain ya, lengkap di sana. Hadapnya tanah itu hadap barat apa timur, bener nggak sama gugatan. Batasnya barat itu siapa, bener nggak sama gugatan ya. Setelah pemeriksaan gugatan itu keluar sekum namanya. Sekum itu surat pembayaran lah intinya, saya lupa itu. Lah itu membayarnya di bank BRI sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau panjer yang sudah ditentukan. Setelah itu kasir, jadi si pihak penggugat itu datang lagi setelah dari bank, kembali lagi ke pengadilan untuk menyerahkan hasil kwitansi pembayarannya dia.
Yang itu ada tanda terimanya juga ketika kita memberikan kwitansi akan diberikan tanda terima dari pihak pengadilan. Jadi sangat aman, tidak ada apa ya, calo kalau saya boleh bilang. Sekarang ini tertib sekali, sangat bagus kinerja kawan-kawan di Mahkamah Agung sampai keturunannya atau sampai turunan-turunannya ya. Lalu kapan si pihak tergugat itu ada pemanggilan? Kira-kira ya, kira-kira ada sekitar 4 hari dan dilampiri dengan gugatan yang sudah kita buat tadi. Contoh, saya digugat seseorang nih, lah aku digugat apa misalnya gitu. Datanglah surat pengadilan negeri untuk pemanggilan saya ya, bla 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 bla, memanggil ini bla 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 atas nama Jurusita, memanggil. Ketemu ditulis ketemu, nggak ketemu ditulis nggak ketemu, dititipkan juga ditulis dititipkan, ditandatanganilah sama Jurusita, ditandatangani sama penerima, diupayakan yang menerima yang bersangkutan, atau biasanya kalau di desa itu bisa juga dititipkan ke perangkat setempat, perangkat desa setempat. Tapi cuma jarang terjadi. Kayaknya aku nggak boleh gugatan pemanggilan plus gugatan pihak penggugat itu diserahkan ke orang lain, itu harus diterima sendiri. Lalu setelah itu alur ke depan yaitu menentukan jadwal sidang. Ini para penggugat maupun penggugat tidak ikut-ikut dalam menentukan kapan sidang pertama. Jadi misalkan nih, sekarang tanggal 25 Juli, hari besok 26 Juli misalkan, saya menggugat seseorang. Lah, ada pemeriksaan bla 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 sampai pemanggilan sampai 4 hari kira-kira ya. Lah, dari waktu 4 hari sampai pemanggilan sidang pertama itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Bisa lebih, bisa kurang juga ya, tergantung cover area atau jarak tempuh yang digugat. Kalau luar kota jelas lebih agak lama lagi. Setelah pemanggilan pihak tergugat atau para tergugat diserahkan dan diterima secara layak, maka sidang ditentukan. Misalkan dari mulai pendaftaran itu bisa jadi 2 minggu, bisa jadi 3 minggu ya. Kalau misalkan 3 minggu yang akan datang itu para penggugat atau penggugat akan dipertemukan oleh pihak tergugat atau para tergugat. Lah, untuk apa? Jadi di SEMA nomor 1 tahun 2016 menyatakan bahwa mediasi itu juga adalah rangkaian dari peradilan umum. Jadi harus dimediasikan untuk perkara perdata ya. Ini wajib diberikan waktu 4 kali atau dalam 1 bulan itu bisa 4 kali saya pernah untuk mediasi saja ya. Setiap minggu ya mediasi, nggak ketemu ya mediasi lagi, nggak ketemu lagi masalah penyelesaian ya mediasi lagi sampai keempat. Setelah keempat itu selesai, maka kalau misalkan mediasi itu berhasil, maka persidangan itu tidak sampai ke pengadilan atau pemeriksaan perkara, cukup di persidangan mediasi tersebut. Jadi di mediasi itu ada majelis hakim tunggal
tanpa didampingi anggota-anggota itu mempertemukan para pihak, diutarakan apa-apa yang menjadi ganjalan-ganjalan. Si pihak tergugat pun itu juga akan mengutarakan apa-apa yang sanggahan-sanggahannya. Lah, pihak hakim, mediator atau mediasi itu akan menjembatani bagaimana perkara ini jangan sampai diperiksa ke pengadilan secara umum, selesai di tangannya beliau, ya. Kalau bisa selesai, alhamdulillah, perkara ini akan ditutup di tingkatan mediasi, nggak sampai di pemeriksaan, persidangan pemeriksaan, nggak sampai panggil saksi-saksi, nggak sampai mengajukan alat-alat bukti, nggak sampai membacakan gugatan dan lain-lain, nggak sampai kesimpulan. Jadi cukup di mediasi atau mediator. Ketika di persidangan mediasi tersebut yang diberikan waktu 1 bulan, nggak ketemu permasalahannya. Ini maka mediator atau hakim mediasi itu menyerahkan ke majelis hakim yang memeriksa, yang sudah ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat, dan menentukan hari dan tanggal kapan perkara ini akan disidang untuk pertama kali setelah sidang mediasi, ya. Di alurnya seperti itu, wajib ada mediasi dulu. Wadek ditemuno barang kok sampai ditemuno sama tergugat, biasanya mangkel-mangkelan ini, wes gregetan ini, nggak mau ketemu, biasanya seperti itu. Maka peran pengacara, peran advokat, lawyer itu dibutuhkan di sana. Tapi misalkan si pihak penggugat maupun tergugat itu bisa berkomunikasi dengan baik tanpa melibatkan pengacara, lawyer atau apapun, pihak ketiga itu malah jauh lebih baik, nggak keluar biaya, nggak kewu dan lain-lain. Jadi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa didampingi oleh jasa seorang lawyer. Lah, hukum acara perdata seakan-akan lama, seakan-akan, ya. Padahal ada batasan 6 bulan. Jadi itu seakan-akan anggapannya para pihak, kecuali pada saat masa-masa seperti ini. Karena masa-masa seperti ini masih Covid, banyak penyekatan, banyak PPKM, banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda. Ada pernah suatu ketika saya mengalami seperti itu, hakimnya kena Covid, ya kita harus bisa menerima, atau tergugatnya yang kena, atau kita sendiri yang sakit, kan harus bisa menerima alasan-alasan yang benar, yang sesuai dengan yang diberatkan oleh hukum. Jadi seperti itu kawan, itu sidang pertama, ya. Apa yang harus dilakukan ketika persiapan untuk sidang pertama? Sidang pertama itu membacakan hasil mediasi. Sebentar toh, ya, tidak banyak-banyak waktunya, itu paling banter 5 menit. Membacakan hasil mediasi, diterima atau nggak diterima oleh para pihak. Kalau nggak diterima akan diputuskan tanggal, hari dan tanggalnya. Tapi kalau diterima akan diputuskan di wilayah itu. Oke, anggap saja ini nggak diterima dan diteruskan. Minggu kedua atau setelah sidang pertama itu ada agenda, yaitu membacakan gugatan. Jadi yang saya bilang tadi, gugatan dibuatkan dulu, bla bla, sebelum didaftarkan. Nah, itu dibacakan di depan majelis hakim dan tergugat, kalau tergugatnya datang. Untuk menyingkat waktu, biasanya para tergugat atau para penggugat atau pihak pendamping atau lawyernya itu ditawari oleh majelis hakim. Ini dibacakan atau dianggap dibacakan. Nah, kalau saya seringkali
itu dianggap dibacakan. Jadi tidak perlu dibaca ulang. Kalau dibaca ulang gugatan seorang lawyer atau pengacara itu bisa nyampe 12 lembar, 15 lembar bahkan lebih ya. Itu harus dibaca semua, bisa-bisa 2 jam baru selesai kan gitu tak. Jadi dianggap dibacakan. Minggu kedua dari itu ya, kalau luar kota, kalau pas waktu covid seperti ini dikasih waktu 2 minggu dari sidang pertama. Agenda sidang kedua sekarang ya, apa yang harus dilakukan, yaitu pihak penggugat menunggu jawaban dari pihak tergugat atau para tergugat. Itu sidang kedua dari sidang pertama. Setelah jawaban itu diterima dan dianggap dibacakan, pulang, nggak sampai 5 menit juga itu ya, nggak sampai 5 menit, nggak sampai 10 menit, cepat kok. Pulang, nunggulah 2 minggu ke depan. Namanya sidang ditunda, bukan ditunda gara-gara nggak datang, nggak ada, memang bahasanya ditunda, nggak sampai langsung di putusan, itu bahasanya ditunda. Sidang ketiga sekarang ada namanya replik atau jawaban dari penggugat untuk jawaban dari tergugat atau para tergugat. Bahasanya agak agak ribet ya, agak ribet ya. Jadi tergugat itu menjawab gugatan itu boleh dijawab lagi oleh para penggugat ataupun penggugat ya. Paham ya, susah ya. Kita penggugat itu menggugat atau memberikan soal lah, pertanyaan ya, harus jawab sama pihak tergugat. Nah, tergugat mempunyai hak untuk menjawab di sidang kedua. Sidang ketiga itu gantian penggugat lagi yang membuat surat untuk jawaban dari tergugat. Jawaban tergugat. Nah, kalau bahasa hukum ini mudah, replik, replik. Ini berhubung video ini untuk orang-orang yang nggak belajar hukum, maka kita sederhanakan. Mohon maaf kawan-kawan yang bergerak di bidang hukum. Bahasanya kok ini bingungi, memang bingungi, ini susah. Lah, setelah replik atau replik itu ada duplik. Nah, duplik ini jawaban dari tergugat untuk menangkis jawaban dari pihak penggugat. Kalau misalkan majelis hakim menganggap reduplik, replik itu nggak perlu, maka sidang ke-6 berarti itu dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti. Jadi pihak penggugat itu didahulukan menampilkan saksi-saksinya ya. Apa-apa yang perlu diperkuat dalam gugatan tersebut maka harus didasari dengan alat-alat bukti, baik tertulis maupun kesaksian-kesaksian. Setelah itu pihak tergugat atau para penggugat diberikan waktu untuk membuktikan sanggahan-sanggahannya. Ya sama dengan tadi, mengajukan alat bukti berupa alat bukti tulis, mengajukan saksi-saksi juga. Ya, si pihak penggugat diberikan kesempatan, pihak tergugat juga diberikan kesempatan secara adil untuk memberikan sanggahan-sanggahan. Contoh, saksi dari pihak penggugat menyatakan itu A, saksi dari pihak tergugat ternyata B. Padahal bukti-bukti alat tulis, bukti-bukti tulis tertulis itu menyatakan ya enggak A ya enggak B. Nah, ini susah juga. Ini maka
hakim itu mempunyai kewajiban untuk menggali hukum, menemukan hukum, memutuskan hukum perkara, tidak boleh menolak perkara yang dipersidangkan kepada dia, pada beliau, kecuali kompetensi relatif sama kompetensi absolut. Ini susah, ini nggak dijelaskan, melebar lagi nanti kalau bahasa itu. Tapi yang jelas itu hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepada beliau atau pada hakim. Setelah itu kawan, saksi-saksi sudah selesai, alat bukti sudah disampaikan. Nah ya, alat bukti juga harus didaftarkan ke di reges namanya, legalisir. Jadi diketok, kasih materai sama pihak pos, ini wajib ya, kasih tanggal, jangan lupa materainya itu ya. Sebelum mengajukan alat bukti itu, alat buktinya yang tertulis itu wajib di stempel pos ya, dilegalisir lah, leges berapapun. Jadi misalkan nih satu buku dijadikan alat bukti, misalkan bukunya ada 10 lembar, ada 100 lembar, ya cukup depan sampulnya aja. Sama dengan satu bendel cukup di depannya saja, stempel sama pos, ini wajib. Kalau nggak ada itunya, maka nggak ada stempel posnya, maka tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Lalu yang kedua yang perlu disiapkan yaitu ketika mengajukan alat bukti ya harus didampingi sama yang asli. Jangan sampai bawa fotokopian aja. Misalkan nih sengketa tanah, alat bukti biasanya yang paling utama yaitu kalau nggak betul D ya letter C, kalau nggak letter C ya sertifikat atau jual beli AJB. Ini harus ada aslinya. Kalau nggak ada aslinya, pihak pengadilan atau majelis hakim tetap menerima, cuma dengan catatan kopian dari kopian. Ini kekuatan pembuktiannya malah lemah gitu ya, daripada yang bisa menunjukkan yang asli. Saksi-saksi, alat bukti sudah. Setelah itu ada kesimpulan kawan. Kalau di perdata atau hukum acara perdata itu mengenal istilah kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Hasil dari mulai mediasi sampai pembuktian itu wajib dirangkum jadi satu berdasarkan hasil fakta di persidangan, baik persidangan setempat di lapangan ya. Kalau setelah pemeriksaan alat bukti tadi selesai, hakim atau majelis hakim itu menyatakan bahwa ini perlu diperiksa setempat, maka semua para pihak itu wajib datang ke lokasi yang dipersengketakan. Tapi kalau misalkan majelis hakim tidak menganggap tidak perlu ya, maka langsung ke kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah hasil daripada rangkaian hukum acara-acara yang tadi itu, yang sudah dilewati itu tadi, disimpulkan ya kira-kira sekitar 3, 4, 5 lembar daripada gugatan sampai hasil pemeriksaan saksi-saksi. Ya, pihak tergugat pun juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan hasil apa-apa yang sudah dilaluinya selama persidangan tersebut. Setelah kesimpulan diterima oleh majelis hakim dan tidak perlu dibacakan dan tidak perlu ditawarkan untuk dibacakan para pihak, maka majelis hakim menunda sekitar 2 minggu ke depan lagi untuk bermusyawarah dengan majelis hakim lainnya untuk memutuskan perkara ini secara adil dan benar ya. Rangkaian-rangkaian itu ketika sudah nyampe di titik putusan, nanti misalkan nih pihak tergugat dikalahkan misalkan ini ya, sama putusan itu menganggap dia itu kalah, dia diberikan kesempatan untuk banding sampai tingkat kasasi. Tapi ini jelas gak bahas tentang itu, tapi saya ingin menjelaskan sekali lagi
tentang tata cara pendaftaran gugatan perdata dari nol sampai putusan pengadilan di tingkat pertama. Jadi itu kawan, video singkat dari kami. Mohon maaf jika memang ada kekurangan. Kalaupun ada lebih ada benarnya, itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ini kekurangan, memang ya memang kami adalah manusia biasa. Dari kami channel YouTube Kuliah Bisnis 10 Menit, terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe kawan, ya ayo klik ya. Yang sudah mampir terima kasih, yang sudah sub terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk berkomentar, tanya-tanya tentang hukum. Kalaupun kami bisa menjawab, insya Allah akan kami jawab. Kalaupun di komentar tadi nggak kami jawab dan butuh urgent, bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke kawan, dari saya salam sehat semuanya, jaga kondisi tubuh masing-masing, tetap prokes 6M harus dipenuhi semuanya. Jangan gegabah menghadapi pandemi COVID-19 ini, apalagi ada varian baru Delta ini, sangat jahat sekali kawan. Banyak kehilangan teman-teman baik selama ini yang mendampingi saya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah, waridho walanya. Wallahu muwaffiq amitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, merdeka, merdeka, merdeka. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Untuk pejuang sub, pejuang monetisasi, selamat malam. Dadah.